Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan pertemuan seperti biasanya. Nah, untuk pertemuan kali ini, tadi penjelasannya sudah dijelaskan ya melalui Google Meet. Nah, sekarang kita langsung ke latihannya. Sebelum itu, minta tolong di-subscribe dulu ya. Oke, di sini ada 7 soal ya teman-teman, tuh 1 sampai 7. Di mana setiap soal ini berbeda-beda ya yang ditanyakannya. Yang pertama kita langsung saja. Pak Rudi meminjam uang ke bank sebesar 15 juta dengan lama waktu angsuran 4 tahun dan suku bunga pinjaman sebesar 8% per tahun. Berapa nilai angsuran yang harus dibayarkan Pak Rudi setiap tahunnya? Di nomor 1 ini terbilang mudah ya karena satuannya sama-sama tahun gitu ya, diketahuinya tahun, ditanyakannya juga dalam per tahun gitu. Jadi kita nggak usah merubah ke bulan atau hari gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada ya dalam kurung PMT, berarti kita pakai rumus PMT gitu. Nah, di mana ada dua cara. Yang pertama, kita klik dulu di sini. Seperti biasa ya, sama dengan gitu PMT, buka kurung. Nah, rate-nya itu bunga ya yang 8%, lalu titik koma atau koma ya, kalau komputer teman-teman koma ya berarti koma, tapi kalau titik koma ya berarti sama ya, titik koma. Selanjutnya periode angsurannya ya titik koma, lalu jumlah pinjaman titik koma 0. Kenapa 0? Karena kan kita nyarinya akhir periode gitu ya. Yang ditanyakannya angsuran per tahun tapi dalam akhir periode gitu, periodenya dalam akhir jadi 0. Lalu tutup kurung ya, jangan lupa. Kalau misalkan kita pakai cara yang ini gitu ya, lalu enter. Nah, di sini nilainya negatif Rp 4.500.000. Kenapa negatif? Karena kan angsuran gitu ya, berarti cicilan atau hutang gitu ya. Oke, untuk cara yang kedua di sini, nah kita klik di bawahnya. Nah, kita ke formulas ya, di atas yang file home insert biji laut ini. Nah, kita pilih formulasnya. Lalu di sebelah kiri ada insert function. Nah, kita klik insert function. Terus, nah di sini ada PMT ya. Kalau misalkan teman-teman di bawah sininya ya di select of di select function yang nggak ada PMT, tinggal ketik aja gitu ya PMT lalu go gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada di bawahnya tinggal klik aja yang di bawahnya lalu oke. Setelah itu kita masukin rate-nya yang 8% ini, lalu enter-nya yang periode angsuran yang 4 ini, PP-nya itu jumlah pinjamannya ya 15 juta. Kalau untuk FP boleh dikosongkan dan tipenya. Nah, di sini di bawah keterangannya ada ya, tipe fisiologi of view ini yang ini. Nah, kalau misalkan di awal periode itu 1, kalau misalkan di end of the period ini di akhir berarti 0. Nah, kita di akhir periode saja berarti 0, lalu oke. Nah, hasilnya sama ya, Rp4.528.812 Di sini tanda kurung itu sama kayak seperti negatif gitu ya. Jadi mau yang negatif ini, mau yang tanda kurung kayak gini, ini sama saja gitu ya, hasilnya negatif. Seperti itu. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Nah, di sini Bu Lauren meminjam uang ke bank sebesar 50 juta dengan bunga 12% per tahun. Bu Lauren membayar angsuran per bulan 975.000. Berapa bulan Bu Lauren harus membayar kepada bank sehingga pinjaman serta bunganya lunas? Nah, kalau di sini kan diketahuinya 12% per tahun ya bunganya. Dan kalau angsurannya per bulan dan ditanyakannya juga berapa bulan. Oke, di sini kita pakai rumus NPR-nya. Di sini di soalnya sudah dikasih tahu gitu. Kalau kita itu harus menggunakan fungsi NPR. Nah, oke di sini teman-teman boleh pakai cara yang tadi ya, formulase terus insert function, boleh juga langsung gitu ya sama dengan NPR. Nah, ini mah teman-teman boleh milih aja yang menurut teman-teman mudah yang mana gitu ya. Selanjutnya bunganya yang 12% ini, nah jangan lupa harus dibagi dulu. Nah, per 12. Kenapa? Karena kan di angsuran per bulannya itu angsurannya itu per bulan gitu, bukan per tahun. Makanya kita harus samakan dulu. Jadi 1 tahun itu tuh kan ada 12 bulan ya, jadi dibagi 12.
lalu titik koma atau koma ya, seperti biasa sesuai dengan komputernya masing-masing. Dan selanjutnya untuk angsuran per bulannya kita tanda negatif dulu ya, karena kan angsuran. Nah, setelah negatif baru angsuran per bulannya. Lalu titik koma atau koma jumlah pinjamannya yang 50 juta ini. Lalu titik koma atau koma 0 ya. Setelah itu jangan lupa tutup kurungnya. Kalau pakai cara langsung sama dengan yang kayak tadi ini ya. Tapi kalau misalkan pakai cara yang formula insert function mah itu kan nggak pakai koma, nggak pakai buka kurung tutup kurung, tinggal dimasuk-masukin aja lalu oke ya seperti tadi. Nah, teman-teman silahkan mau pilih yang mana caranya, mau yang langsung ketik sama dengan NPR atau misalkan mau ke formula selalu insert function sama aja ya. Dan di sini hasilnya 72 berarti 72 bulan lah Bu Lauren harus membayar kepada bank sehingga pinjaman beserta bunganya lunas gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 3, Pak Edi menabung. Nah, beda ya, kalau nomor 1 dan 2 itu kan meminjam. Nah, kalau Pak Edi yaitu menabung secara rutin sebesar 500.000 selama 3 tahun dengan suku bunga 6%. Jika dihitung total tabungan Pak Edi setelah 3 tahun adalah 18 juta. Berapakah nilai uang tersebut saat ini? Nah, di sini disuruhnya kita menggunakan rumus PEPI. Jadi mudah ya karena di soalnya sudah ada fungsinya harus PEPI. Nah, berarti kita tinggal menggunakan PEPI aja gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu. Untuk mengerjakan soal hitungan baik manual ataupun Excel biar mudah itu kan selalu harus ada diketahui ya. Kalau misalkan manual kan biasanya diketahui bla bla bla. Nah, kalau misalkan di Excel ini kita diketahuinya pakai tabel seperti ini jadi biar lebih mudah ya. Jadi ada keterangannya, bunga, periode dan sebagainya lalu ada nilai-nilainya juga gitu ya. Oke, kita langsung saja yang ditanyakan yaitu nilai uang saat ini. Nah, tinggal di sini aja sama dengan Pepi atau mau langsung di insert function boleh ya. Lalu setelah itu bunganya, nah jangan lupa ini dibagi 12 ya, karena ditanyakan kan apa namanya diketahuinya membayar rutinnya itu per bulan gitu ya. Jadi dibagi 12. Lalu titik koma atau koma periodenya. Nah, periodenya ini karena 3 tahun, sedangkan kita bayarnya tiap bulan berarti dikali ya, bukan dibagi. Kalau untuk ini dikali 12 tentunya dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu titik koma pembayaran tabungan per bulannya gitu ya. Setelah itu tutup kurung, enter. Nah, di sini kan yang ditanyakan nilai uang saat ini. Kenapa kok tandanya negatif? Padahal kan harusnya positif ya. Jadi di rumusnya saja tadi berarti kita pakai ya di sebelum PP-nya jadi tinggal kasih tanda negatif saja gitu ya. Jadi sama dengan negatif PP itu. Setelah itu di enter ya. Jadi nilainya positif ya. Jadi nilai uang saat ini Pak Edi berarti ada 16.435.508 rupiah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Setiap bulan Bu Pina membeli reksadana saham sebanyak 3 juta. Berapakah nilai reksadana saham Bu Pina 25 tahun lagi? Dengan asumsi reksadana saham mampu memberikan return investasi 8% setiap tahunnya. Nah, di sini sudah ada fungsinya yaitu menggunakan FP ya. Jadi kita mudah saja sama dengan FP ataupun misal mau pakai formula tadi ya, boleh. Itu terserah teman-teman lebih mudah yang mana gitu ya. Setelah itu yang bunganya ini yang 8% ini nah dibagi 12 ya karena buktinya membelinya kan setiap bulan gitu. Bagi 12 lalu titik koma atau koma periodenya 25 tahun. Nah, berarti 25 tahun kan, berarti dikali dulu 12 bulan gitu ya. Titik koma atau koma pembelian reksadana per bulannya, lalu titik koma atau koma 0 ya. Tinggal enter. Nah, di sini juga ternyata nilainya negatif ya, padahal nilai investasi di masa depan itu berarti punya kita. Nah, rumusnya itu emang harus
pakai negatif dulu gitu ya harusnya. Nah, di sini sama dengan negatif gitu ya, FP. Nah, langsung ke step selanjutnya dan hasilnya yaitu 2.853.079.183 rupiah. Ya, jadi uh, Bu Pina 25 tahun lagi dengan asumsi saham mampu memberikan return investasi 8% per tahunnya, itu nilai reksadananya 2 miliar 800 sekian ya. Oke, selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5, Budi membeli komputer dengan harga 7 juta dengan umur ekonomis 2 tahun dan mempunyai nilai residu pada tahun kedua adalah 3 juta. Hitunglah nilai depresiasinya dengan menggunakan metode garis lurus SLN. Kalau ini kita secara langsung saja ini bisa sudah ketahuan ya. Yang hasilnya apa yang awalnya 7 juta terus jadi harganya 3 juta berarti kan penyusutannya 4 juta ya. 7 kurang 3 4 juta dalam 2 tahun berarti 2 juta gitu ya dalam per tahunnya. Tapi kita buktikan saja ya, kita memakai rumus SLN ya, fungsi SLN di sini sama dengan SLN SLN. Nah, ini tinggal masuk-masukkan saja aset awalnya itu ada 7 juta ya, titik koma, nilai residunya 3 juta, lalu umur ekonomisnya 2 tahun gitu ya. Tinggal titik kurung. Nah, betul ya, jadi penyusutan atau depresinya itu sebesar 2 juta. Oke, selanjutnya nomor 6 ya. Budi membeli komputer dengan harga 10 juta dengan umur ekonomis 3 tahun dan mempunyai nilai residu pada tahun ketiga adalah 4.600. Itulah nilai depresiasi pada tahun ke-10 pada bulan ke-10 tahun ke-1 dengan menggunakan metode saldo menurun tetap. Fungsinya DB ya, memakai DB. Nah, di sini tinggal masuk-masukin saja ya sama dengan DB, lalu aset awalnya ya, titik koma atau koma, nilai residu, lalu titik koma umur ekonomi, titik koma atau koma periodenya, dan jumlah bulan yang ditanyakan ya, yaitu bulan ke-10 gitu. Setelah itu tinggal ditutup kurung ya kalau cara seperti ini. Kalau misalkan insert function, nah seperti tadi ya, oke, enter langsung. Nah, hasilnya yaitu 1.900.000 rupiah ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, yang nomor 7. Budi membeli komputer dengan harga 13 juta dengan umur ekonomis 4 tahun dan mempunyai nilai residu pada tahun keempat adalah 5.500. Hitunglah nilai depresiasi pada tahun kedua dengan menggunakan metode saldo menurun ganda yaitu DDB. Oke, untuk terakhir dari tadi teteh langsung sama dengan gitu ya, tapi sekarang coba kita ke cara yang kedua tadi yaitu ke formulas lalu insert function. Nah, di sini kan di bawahnya belum ada DDB ya, jadi tinggal ketik aja DDB lalu go ya. Nah, ada oke. Nah, tinggal masuk-masukin saja gitu ya. Untuk cost-nya yaitu aset awalnya, lalu salvage-nya itu nilai residunya, life-nya itu umur ekonomisnya, dan periodenya itu yang 2 ya. Untuk faktornya kita kosongkan saja, lalu oke. Nah, hasilnya yaitu 1 juta ya. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah ataupun misalkan di WhatsApp group ataupun Google Classroom ya. Boleh ditanyakan. Mungkin sekian dulu. Mohon maaf, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.